Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Apa kabar Semeton Pajak? Selamat datang kembali di Podcast Bijak, Bincang-Bincang Pajak KPP Pratama Badung Utara di episode ke-6. Nah, di edisi kali ini bersama saya Yasinta Dan saya Dian. selaku fungsional asisten penyuluh pajak KPP Pratama Badung Utara. Nah, Semeton Pajak bagaimana kabarnya? Mudah-mudahan selalu sehat selalu ya. Nah, di edisi kali ini kami akan membahas sebuah peraturan yang terbit pada tahun lalu, tepatnya di tanggal 23 Desember 2023. Nah, peraturan ini terkait dengan pemotongan PPh pasal 21. Nah, PPh 21 itu apa? Ini adalah terkait pemotongan pajak atas penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan dengan nama dan dalam bentuk apapun yang diterima atau diperoleh oleh wajib pajak orang pribadi dalam negeri. Dan tata cara pemotongan PPh 21 ini diatur di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2023 dan aturan turunannya yaitu PMK 168 Tahun 2023. Nah, untuk informasi nih Kak Dian, peraturan ini mulai berlaku efektif di tanggal 1 Januari 2024. Jadi di awal tahun ya Kak. Dan di aturan terbaru ini kita juga akan sering menemui istilah TER atau tarif efektif rata-rata. Nah, tentunya ini adalah topik yang menarik ya, khususnya untuk sobat Semeton Pajak, para pekerja dan juga pemotong pajak. Dan untuk lebih jelasnya, saya mengajak rekan saya yaitu Kak Dian untuk menjadi narasumber di podcast edisi ke-6 ini. Selamat sore, Kak. Ya, selamat sore juga Kak Yasinta dan Semeton Pajak semua. Gimana nih kabarnya Kak Dian di hari ini? Astungkara sehat. Kak Yasinta gimana nih Sehat kabarnya? juga. Makasih Kak Dian ya. Ya, semoga Semeton Pajak semua juga sehat ya. Iya, di mudah-mudahan rumah. selalu dimanapun selalu sehat. Nah, selain untuk kita undang Kak Dian nih untuk bahas 21, saya juga ada informasi sedikit nih Kak terkait perpajakan juga nih, ada yang baru. Wah, apa itu Kak Jadi Yasinta ini yang terbaru? berhubungan juga Ya, dengan topik yang akan kita bahas ya oke. Kak ya. Jadi sebentar lagi nih di Indonesia kita akan memasuki era baru Kak untuk layanan perpajakan. Karena sebentar lagi kita akan menemui yang namanya Cortex Kak. Cortex. Iya, jadi Cortex ini apa? Cortex ini adalah sistem administrasi perpajakan yang terintegrasi sehingga dapat memberikan layanan perpajakan yang mudah, andal, terintegrasi, akurat, dan pasti. Itu kita sebut dengan mantap, Kak. Gitu. Oke. Iya. Ya. Nah, Nah, apa saja sih nih Kak Yasinta perubahan-perubahan di Cortex yang baru ini Kak Yasinta? jadi Cortex itu nantinya nih Kak fungsinya, tujuan dan juga manfaatnya apa? Jadi nantinya kan ada perubahan proses bisnis Kak. Ya. Jadi nanti Cortex ini adalah implementasi terhadap beberapa proses bisnis perpajakan. Nah, salah satunya itu adalah terkait pengelolaan SPT ini, Kak. Jadi, kenapa ada Cortex itu diharapkan mampu untuk memberikan kemudahan layanan pajak kepada semeton pajak dan juga nantinya di beberapa perubahan proses bisnis ini kedepannya itu akan disederhanakan Kak, banyak hal-hal yang akan disederhanakan, intinya akan lebih mudah untuk perpajakan mulai dari lapor, pendaftaran NPWP, kemudian juga pembayaran pajaknya seperti itu Kak. Nah, jadi diharapkan juga ke depannya dapat meningkatkan efisiensi dalam penyampaian SPT dan juga memudahkan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban penyampaian SPT. Iya. Iya. Jadi itu ya Kak ya, perubahan-perubahannya Kak Yasinta ya. Ya, nanti kalau perubahan spesifiknya itu mungkin nih yang pertama kalau terkait dengan pengelolaan SPT Kak itu nantinya dia akan terintegrasi dalam sistem Cortex ini. Jadi mulai dari seluruh alur SPT itu mulai dari penyiapan sampai penyampaian itu nanti terintegrasi dalam sistem Cortex. Nah, karena sudah dalam sistem juga nanti data-data seperti bukti potong itu juga akan tersedia setiap waktu Kak. Dan untuk fitur-fitur lainnya, contoh nih Kak, untuk SPT tahunan badan, nantinya pun akan disediakan format laporan laba rugi yang terstandarisasi dan terintegrasi. Jadi
Ini pasti akan sangat berguna Kak untuk wajib pajak badan khususnya yang baru ya Kak ya. Baru ya. Jadi yang masih bingung untuk bikin laporan keuangan nanti bisa ngikut format yang disediakan Sudah dari disediakan, Cortex betul. ya. Nah, dan selain itu kalau tadi saya sempat sebutkan juga proses bisnis terkait pengelolaan SPT yang akan berubah nanti di Cortex. Salah satunya ini juga berkaitan dengan PPh Satu 21. ya. Ya, nanti yang berubah itu salah satunya adalah tarifnya Kak, Iya, yang tadi tarif efektif betul. rata-rata. Nah, maka dari itu di edisi podcast kali ini kita mau membahas tarif efektif rata-rata Baik, iya. itu dalam rangka kita siap-siap juga nih untuk Cortex Cortex nanti ya, ya. baik. Jadi mungkin nanti Kak Dian bisa masuk lebih rinci ya Kak ya Iya, untuk PPh betul. 21-nya. Iya, baik Kak Yas, kita langsung saja ya Spontan Pajak. Tapi sebelum kita masuk mengenai materi PPh 21 atau tarif TER, saya mau bacakan pantun dulu nih Oke, untuk ada Spontan pantun nih, Pajak. oke siap. Nanti dibalas cakep ya Kak Yasinta Oke, ya. siap Kak. Menghitung PPh pasal 21 banyak modelnya. Cakep. Membuat kita pusing hitungnya. Artinya apa Kak? Jangan khawatir Spontan Pajak semuanya, sudah ada tarif efektif rata-rata. Oke, wah ini pasti yang udah ditunggu-tunggu sama spontan pajak ya, tarif Iya. efektif rata-rata. Ini salah satu yang diatur dalam aturan terbaru PPh 21 ya Kak ya. Iya betul sekali Kak Yasinta. Nah, jadi kita langsung saja ya Kak Yasinta ya, berbicara aturan terbarunya Spontan Pajak semua. Mungkin sebelumnya kita bahas lebih lanjut, kita sampaikan dulu apa nih latar Oh iya, belakang dari PP PP nomor 58 58. tahun 2023 ini Kak Iya, Yas. bisa bisa di ini nggak Kak, di mungkin dikit aja sih, kita kan pengen tahu ya kalau ada aturan baru berarti aturan lamanya nih ada yang diubah kan. Iya Nah itu betul, latar belakang latar perubahannya apa sih Kak? belakangnya. Iya. Jadi yang pertama mungkin Smeton Pajak semua sudah tahu ya bahwa tarif pasal 17 ayat 1 huruf A di Undang-Undang Pajak Penghasilan sudah dirubah dengan Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan atau Undang-Undang HPP. HPP iya. Nah, sekarang sudah ada 5 lapisan tarif nih, ada lapisan tarif terbaru Kak Oh yang Yasinta. itu yang berapa Kak? Itu yang tarifnya 35%. Oh, oke. Nah, ini tarif paling atas, paling tinggi. Ini untuk wajib pajak yang memiliki penghasilan di atas 5 miliar, Kak Wah. Yasinta. Nah, kemudian lapisan tarif pertama itu juga dirubah. Kalau dulu itu yang penghasilannya sebelumnya sampai dengan 50 juta itu dikenakan 5%. Nah, sekarang dilebarkan lagi itu range-nya. Kalau dulu sampai dengan 50 juta, kalau sekarang sampai dengan 60 juta itu masih kena 5%. Jadi itu Oke, latar belakangnya oke. salah Jadi satunya, Kak perluasan Yasinta. range penghasilannya ya Kak ya. Oke. Iya. Nah, untuk berikutnya, Spontan Pajak mungkin ini lebih penting ya, yaitu ini untuk memberikan kemudahan dan kesederhanaan, Kak Yasinta. Jadi selama ini kita tahu untuk menghitung PPh 21 itu rumit sekali ya, Kak Yasinta. Sehingga terjadi di lapangan ini banyak smeton pajak yang salah dalam melakukan perhitungan dan juga pemotongan pajak. Nah, saya saja masih terus sering buka contekan gitu Kak Yasinta Oh, untuk untuk menghitung ngitung PPh PPh 21 21 betul ya. karena banyak sekali tahapannya Kak Oh, Kak Yasinta boleh tahu begitu. apa aja sih Kak tahap-tahapan tadi yang Kakak bilang rumit itu? Nah, kerumitan-kerumitannya itu seperti apa? Contohnya nih, semeton pajak untuk menghitung pajak yang harus dipotong oleh pegawai tetap. Nah, itu pegawai tetap yang menerima gaji secara bulanan, seperti itu ya Kak Yasinta ya. Itu ngitungnya lumayan rumit semeton pajak. Jadi, atas gaji kotor per bulannya itu dikurangi harus ada pengurang biaya jabatan dulu. Kemudian ada pengurang seperti iuran pensiun, kemudian disetahunkan. Nah, setelah disetahunkan itu masih harus dikurangi dengan PTKP. Harus dikurangi PTKP atau penghasilan tidak kena pajak. Setelah itu baru kita kalikan tarif Oke, panjang ya gitu. Kak ya, Iya, sangat step-stepnya panjang. ya. Betul Kak Sinta, panjang sekali. Berarti nanti belum nanti kalau harus dapat bonus Kak Yasinta. Jadi Ngitung kita harus ngitung ngitung lagi, ulang lagi, terpisah ya Kak ya betul. Iya, hitungannya ya. jadi kita hitung dulu Oke. gaji plus bonus yang didapatkan, dikurangi pengurang PTKP, dikalikan tarif segala macam. Nanti pajak atas gaji dan bonus itu dikurangi lagi hitungan pajak atas gaji gitu. Jadi Oh, hitung nggak bisa masing-masing, nggak bisa sekalian ya Kak ya. sekalian. Iya, hitung Oke. masing-masing nanti dikurangi baru kita dapatkan pajak atas bonus. Jadi butuh effort sekali untuk menghitungnya. Seperti itu Kak Yas. Betul betul. Terus kalau misalnya itu tadi kan pegawai tetap ya Kak ya. Kalau Iya. misalnya pegawai yang dia tiba-tiba baru masuk di tengah tahun berhenti kerja itu juga
Ngitungnya beda lagi ya Kak ya? Beda lagi. Nah, untuk pegawai tetap dulu nih Kak ya Sinta ya, Heeh. itu untuk pegawai tetap yang bekerja seperti biasa ya, Januari sampai Mm-mm. Desember. Belum lagi kalau ada yang baru masuk di pertengahan tahun, katakan Mm-mm. baru masuk di bulan Mei gitu Kak ya Mm-mm. Sinta, atau justru dia berhenti kerja sebelum Sebelum Desember. Desember ya. Misalkan November, Oktober dia sudah selesai bekerja, Heeh. itu penghitungannya diulang lagi dengan proporsi atau dengan disetahunkan istilahnya seperti itu. Oke. Untuk pegawai tetap Kak ya Sinta. Dan itu baru ngitung pegawai tetap ya Kak Iya ya. Nah, setahu saya kan betul. kalau penerima penghasilan orang pribadi itu nggak cuma pegawai tetap kan Kak, Iya ada betul, ada pegawai pegawai tidak tidak tetapnya tetap, juga. ada non pegawai kayak Iya. yang pekerja lepas itu ya Kak ya. Iya Nah, kalau itu betul. bagaimana Kak? Nah, kalau untuk pegawai tidak tetap nih Mm-mm. kayak Sinta dan spontan pajak yang penghasilan brutonya kurang dari 450.000 itu memang tidak dipotong pajak. Hmm. Sekarang juga masih Oh, di tarifnya aturan baru 0%, juga di aturan masih. barunya Oke. masih. Mm-mm. Cuma untuk penghitungan berikutnya nih Kak Sinta Mm-mm. karena ada kumulatifnya untuk perhitungan itu. Mm-mm. Jadi untuk yang upah perharinya lebih dari 450.000 sampai dengan 4,5 juta sebulan, maka penghitungannya penghasilan kotornya dikurangi 450.000 baru dikalikan 5%. Nah, gimana kalau Hmm. penghasilannya kotornya di atas 4,5 juta sampai dengan 10.200.000 per bulan, maka penghitungannya penghasilan kotornya dikurangi PTKP sehari kayak Sinta, baru kali 5%. Nah, mungkin semeton pajak juga jarang gitu dengar PTKP Iya, sehari gitu karena istilahnya. kita kan biasanya taunya PTKP yang setahun itu Iya Kak, yang betul. TK 0,54 juta, kawin Mm-mm. tambah lagi 4,5 yang kayak yang Iya. itu Kak. Nah, kalau PTKP sehari itu apa sih Kak? Nah, PTKP sehari itu adalah PTKP setahun dibagi dengan 360 Oh, jumlah hari jumlah dalam satu hari ya, tahun. oke. Iya. Tapi ini kan kita bisa lihatnya cuma di peraturan dan tidak semua satuan pajak buka aturan Iya, perpajakan gitu ya betul. Kak Sinta ya. Iya. Nggak familiar untuk yang jarang Iya, gini mungkin kan orang-orang perpajakan ya awam Kak tidak ya. mengerti seperti itu. Wah, Heeh. ternyata ada PTKP sehari Sehari, nih. iya. Nah, tentu ini merepotkan wajib pajak. Belum lagi kalau nanti penghasilan brutonya dalam sebulan itu lebih dari 10.200.000 atau memang penghasilan brutonya dibayar secara bulanan. Itu nanti ada penyetahunannya. Kemudian Oh, dikurangi PTKP, baru dikali tarif pasal 17, itu untuk pegawai tidak tetap, kayak simpan dan semeton pajak. Belum lagi untuk yang bukan pegawai, iya yang bukan biasanya pegawai iya. kayak apa sih Kak? Kayak dokter, Iya betul, biasanya narasumber iya, gitu kan juga. bukan pegawai. Heeh. Ini biasanya untuk jenis pemberi jasa seperti tadi itu, jasa tenaga ahli, Iya, tenaga dokter, ahli. iya, Heeh. dokter, akuntan, notaris, dan lainnya. Itu kan masuknya kriteria bukan pegawai Mm-mm. mereka-mereka ini. Nah, untuk bukan pegawai ini yang sebelumnya ada yang berkesinambungan dan juga ada yang tidak berkesinambungan. Dalam Mm-mm. arti diterima sekali saja dalam 1 tahun pajak atau yang beberapa kali Beberapa dalam tahun kali, ya. pajak. Heeh. Iya. Oke. Artinya, jadi kalau berkesinambungan itu diterima lebih dari 1 kali dalam 1 pajak, kayak Mm-mm. Sinta. Nanti yang berkesinambungan ini ada persyaratan yang harus dipenuhi untuk mendapatkan PTKP bulanan, barulah dikali dengan tarif pajaknya. Eh, Nah, tentu ini sangat banyak, baik untuk pegawai tetap, pegawai tidak tetap, Iya, atau bukan pegawai, tentu ini sangat banyak ya jenis dan juga iya. cara Cara penghitungan penghitungannya. PPh pasal 21-nya. Iya Sudah dan mulai pusing ya Kak Epsi saya saya, dengernya semeton aja udah pajak. Iya banyak. benar. Pantesan aja diterbitin peraturan baru ya Kak Iya ya. Kalau tadi betul. Kakak bilang terbitnya PP 58 ini di awal latar belakangnya untuk penyederhanaan ya Kak ya, Ya, benar ya? Mm-mm. penyerahanaan, Mm-mm. ya benar sekali. Jadi untuk penyederhanaan dan memudahkan wajib pajak. Mm-mm. Jadi nanti untuk memotong pajak itu tidak perlu repot lagi Mm-mm. dan kedepannya bisa meminimalisir kesalahan pemotongan pajak gitu Kak Yasinta. Oke, Kak Dian, tadi kalau sudah dijelaskan, Kakak tadi banyak banget menjelaskan selain latar belakang juga sempat kayak kilas balik ya, review sedikit aturan Ya, PPh satu kita yang yang sebelum lama aturan betul. yang baru ini seperti apa. Ternyata banyak Banyak sekali banget ya, jenisnya. banyak banget jenisnya. Oke, jadi kalau tadi kita udah bahas yang lama, pemotongan pajak pasti sudah tidak sabar ingin lebih paham terkait yang barunya Kak, cara pemotongan yang baru. Nah itu gimana ya Kak Dian? Ya, baik semeton pajak, ini yang sangat ditunggu-tunggu ya oleh semeton Mm-mm. pajak semua, tarif barunya itu seperti apa. Mm-mm. Nah, untuk sekarang yang terbaru, tarif pemotongan PPh pasal 21 itu ada 2 jenis semeton pajak. Yang pertama adalah tarif pasal 17 ayat 1 huruf A Undang-Undang Pajak Penghasilan, masih yang lama itu Yang masih progresif ya yang Kak ya, progresif, oke. betul. Dan juga satu lagi adalah tarif efektif
pemotongan PPh pasal 21 atau yang sering disingkat TER, tarif Oke. efektif Rata-rata. rata-rata gitu. Oke, berarti kita masih nih ada yang pakai tarif progresif Iya betul. dan ada tarif TER, efektif betul, rata-rata. iya. Oke. Nah, untuk tarif pasal 17 ayat 1 huruf A ini kita ketahui memang diatur di pasal 17 Undang-Undang Pajak Penghasilan. Tarifnya seperti tadi kayak Sinta bilang Progresif. progresif. Sampai dengan 0 sampai dengan 60 juta penghasilan kena pajaknya itu tarifnya adalah 5%. Di atas 60 juta sampai 250 juta tarifnya 15%. 250 juta sampai 500 juta itu tarifnya 25%. Di atas 500 juta sampai dengan 5 miliar tarifnya 30%. Kemudian tadi yang terbaru itu ada di atas 5 miliar itu tarifnya adalah 35%. Nah, itu yang tadi Seperti terbaru itu. HPP itu ya, Kak ya? Iya, Oke. betul. Nah, kalau yang itu kan tadi untuk tarif progresif itu Iya. masih sama ya, Kak ya, kayak Undang-Undang HPP dengan lapisan terbaru yang 35%. Nah, kalau untuk yang TER itu gimana, Kak? Oke, jadi untuk tarif efektif pemotongan rata-rata tadi atau kita sering bilangnya TER. TER gitu ya, itu ada dua jenis juga Kak Oke, Yasinta dua dan jenis. Spontan Pajak. Yang pertama ada tarif efektif bulanan dan yang kedua adalah ada tarif efektif harian. Nah, tarif efektif bulanan ini adalah untuk yang penghasilan kotornya dibayar secara bulanan. Kalau tarif efektif harian atau TER harian ini untuk pegawai yang tidak tetap, yaitu pegawai yang hanya memenuhi penghasilan apabila dia bekerja. Jadi kalau dia kerja baru dia diberikan penghasilan gitu. Dihitungnya Oh, harian gitu iya Kak iya Yasinta. iya. Oke, nah kalau yang berarti TER tadi juga ada dua jenis, Kak Iya ya, betul. TER bulanan, Dan TER harian. iya Tergantung betul. dengan jenis pegawainya berarti ya. Nah, kalau untuk yang TER bulanan dulu, Kak, itu apa ada kategorinya lagi atau gimana, Kak? Ya betul. Jadi untuk TER bulanan itu ada kategorinya Spontan Pajak. Kategorinya untuk yang tarif efektif bulanan ini didasarkan pada status perkawinan dan jumlah tanggungan wajib pajak pada awal tahun. Nah, ini akan menentukan kategorinya apa seperti Oke, itu. berarti tarifnya itu ditentukan ini status perkawinan yang Iya, PTKP itu ya, Kak ya, PTKP betul ya? betul. Oke, status perkawinan dan jumlah tanggungan. Nah, kalau itu untuk yang bulanan, Kak. Kalau untuk yang harian, nanti apa mau dijelaskan dulu yang Ya, bulanan kita dulu nih, Kak? bulanan dulu ya Yang Kak bulanan Sinta. dulu, oke. Betul. Jadi tadi saya sampaikan memang ada pengkategorian berdasarkan status perkawinan dan jumlah tanggungan atau istilahnya di perpajakan itu PTKP PTKP, ya. iya. Di aturan ini ada 3 kategori tarif efektif bulanan, yaitu kategori A, kategori B, dan C. Kalau kategori A itu diterapkan atas penghasilan bruto bulanan yang diterima atau diperoleh penerima penghasilan dengan status PTKP atau penghasilan tidak kena pajaknya untuk yang tidak kawin tanpa tanggungan atau TK0, tidak kawin dengan jumlah tanggungan sebanyak 1 orang atau TK1, dan kawin tanpa tanggungan atau K0. Itu untuk kategori A. Kategori A, oke. Nah, untuk kategori B-nya diterapkan untuk penghasilan bruto bulanan yang diterima atau diperoleh dengan status PTKP, tidak kawin dengan jumlah tanggungan sebanyak 2 orang atau TK2, tidak kawin dengan tanggungan 3 orang atau TK3, kawin dengan tanggungan 1 orang atau K1, dan kawin dengan tanggungan 2 orang atau K2. Oke, itu untuk yang B, kategori B. Kalau yang Betul. terakhir, Kak, yang kategori C. Nah, masih ada satu lagi kategori C. Kategori C ini diterapkan atas penghasilan kotor bulanan yang diterima atau diperoleh penerima penghasilan dengan status PTKP kawin dengan jumlah tanggungan sebanyak 3 orang atau K3. K3, oke. Berarti intinya TER ini untuk yang bulanan kita lihat dari status perkawinan dan tanggungan keluarga ya, Kak ya. Betul sekali Kak Mungkin Ines. kalau misalnya mau disimpulin dikit nih, berarti yang ada 3 kategori A, B, C. Untuk yang kategori A itu yang PTKP-nya TK0, TK1 dan K0. Kategori B itu terdiri dari TK2, TK3, K1 dan K2. Dan yang Betul. terakhir kategori C itu khusus untuk K3 aja. Betul ya, Kak ya? Iya, betul Oke, sekali Kak siap. Yasinta. Nah, Nah, kalau udah tentuin kategori tuh terus stepnya selanjutnya gimana, Kak? ya, Spontan Pajak semua. Jadi setelah kita tahu nih kategorinya ada di kategori A atau kategori B atau C, berikutnya yang perlu kita perhatikan adalah tarifnya berapa.
Dan bagaimana nanti penerapannya seperti itu. Untuk kategori A, setoran pajak itu tarifnya ada 44 jenis tarif Oh, banyak ya gitu. Kak ya. Iya, 44 jenis tarif, tapi setoran pajak tidak perlu pusing dulu, Kak Yasinta tidak Oke. perlu pusing dulu, nanti Ha-ah. kita jelasin. Ternyata memang ada banyak tarif, tapi nanti ada kemudahan di baliknya Oh gitu, gitu. oke oke Kak. Iya, jadi Mm-mm, ada 44 jenis tarif di mm-mm, kategori A, itu dari tarif 0% sampai dengan 34%. Nah, mm-mm. di antaranya itu ada 0%, 0,25, 0,5%, Oh seterusnya jadi sampai ya macam-macam. 34 tadi. Jadi ini layer apa lapisan tarifnya itu yang banyak ya Kak ya, range-range Iya, ininya ya Kak iya. ya. Jadi Oke. penghasilan sekian sampai sekian nanti dapat 0%, sekian sampai sekian 0,25%, Mm-mm. seterusnya sampai dengan ada yang mendapatkan tarif 34%. 4, ah. Nah, kalau untuk kategori B Iya, nih, kayak yang B. Sinta itu eh, jenis tarifnya ada 40. Oke, sama juga banyak ya Kak ya. Banyak. Tetap sama banyaknya Heeh. setoran pajak itu tarifnya dari nilainya dari 0% sampai dengan 34%. Mm-mm. Nah, kategori C itu ada 41 jenis. 41, oke. Itu dari 0% sampai dengan 34% Oke, gitu. berarti kita udah mulai paham nih Kak, penghitungan TER-nya itu lihat dulu PTKP, Betul, terus nanti lihat kategorinya, kategorinya, baru kita fokus ke tarif. Nah, tarifnya, kalau betul. penerapannya gimana Kak? Cara pakai TER-nya ini? Nah, penerapannya setoran pajak semua nanti cukup mengalihkan tarif dengan penghasilan bruto atau penghasilan kotor sesuai dengan lapisan tarifnya, gitu Kak Yasinta. Hmm, Jadi di sini tarif langsung dikali penghasilan bruto atau kotor. Tidak perlu menghitung bruto dikurangi biaya jabatan, iuran pensiun atau PTKP seperti itu. Nah, lapisan tarif ini pun bisa setoran pajak lihat di tabel di lampiran peraturan pemerintah nomor 58 tahun 2023. Jadi biarpun lapisan tarifnya banyak, itu tidak perlu dihafalin ya Kak Yasinta. oke. Setoran pajak bisa langsung dilihat di lampiran Berarti peraturannya. kita apa namanya Kak? Kita kayak lihat patokannya ke tabel itu aja gitu ya Kak ya. Oke oke. Betul. Mungkin biar lebih ini bisa dikasih contoh kali ya Satya Kak Iya, ya. Contoh kasus mungkin bisa. cara ngitungnya gitu Kak. Kita coba pakai contoh ya setoran Mm-mm. pajak. Jadi ada nih seorang pegawai tetap dengan penghasilan kotor sebesar 10 juta dengan status PTKP-nya adalah tidak kawin tanpa tanggungan atau Oke, TK. TK 0. Oke. Betul. Berarti kalau TK0 masuk kategorinya. Tadi kategori A, betul ya Kak ya? Ya, betul Oke. Kak Yasinta. Nah, lalu kita lihat untuk TK0 tadi di tabel A, kategori A, masuknya nanti ke lapisan tarif yang mana? Nah, Seperti kalau itu. Coba dicek kalau dulu. saya cek tadi TK 0, terus dia masuk kategori A itu dia masuknya ke layer nomor 9 Kak. Ya, Tarifnya 2%. oke, betul. Berarti sekarang tinggal kita kalikan saja Kak Yasinta. Jadi 2% dikali Oh, 10 juta tadi. Jadi untuk di bulan itu pajak yang dipotong adalah 200.000. udah Kak, Seperti itu itu aja. sudah, seperti itu tinggal Oh, kalikan tinggal saja. kali aja. Siap-siap. Iya, iya. Berarti sebenarnya kita kalau yang penting kayak udah tahu berapa penghasilan bruto kotornya, lihat masuk lapisan mana, udah kali itu aja ya Kak ya. Iya, Udah ketemu sudah. pajak bulanannya Iya, gitu ya Kak ya. betul Kak Yasinta, lebih mudah Oh kan ya iya, Kak Sinta ya. jauh Iya. Kak, lebih simpel. Berarti Heeh. nantinya kalau setiap kita menghitung pajak 21 yang harus dipotong rutin dalam suatu masa itu tidak perlu mengurangi komponen kayak biaya iuran Betul. pensiun PTKB itu nggak dulu ya Kak ya. Jadi tinggal bruto kali tarif efektifnya kayak gitu ya Kak ya. Iya, betul seperti itu. Sekarang cukup tarif kali penghasilan bruto. Sudah selesai seperti itu. Oke, kalau misalnya tarif efektif tadi itu kan kakak sempat sebutkan itu lihatnya di tabel ya kak ya. Itu Iya, berarti di tabel PP 58-nya ya kak ya. Di tabel iya. 58 tahun 2023-nya ya. Oke, jadi mungkin sempatan pajak nih Kang, yang di awalnya sempat kayak kaget dengar, tarifnya ada 44 jenis, ada sekian jenis, itu tidak usah khawatir karena sempatan pajak itu bisa melihat layer atau lapisan tarifnya itu di lampiran PP 58 tahun 2023. Jadi, yang harus di-note di sini adalah sempatan pajak harus tahu dulu PTKP pegawai-pegawainya, betul ya Kak ya? Betul sekali Kak Jadi tinggal Yasinta. nanti nyocokin dia masuknya ke kategori apa seperti itu. Nah, kalau misalnya ini itu kan tadi kita cara ngitung manual, Kak. Ada nggak ya fitur lain mungkin yang ini kan kalau misalnya pegawainya satu dua nggak apa-apa ya, tapi Iya, kalau pegawai banyak gitu kebanyakan Kak ya, mungkin iya betul. ini. Nah, setoran pajak nanti tidak perlu dihafal ya, seluruh tarif itu nanti pusing sendiri nanti. Sekarang sudah ada aplikasi kalkulator pajak itu di website kalkulator.pajak.go.id dan juga bisa dari website ebupot PPh pasal 21. Nanti di sana websitenya aplikasinya itu bisa menghitung sendiri pajak
puncaknya Oh, gitu Kak ya, otomatis ya Kak ya berarti. otomatis ya. Oke. Jadi kita tinggal memasukkan jumlah penghasilan bruto dan PTKP-nya. Nanti Hmm. aplikasinya yang langsung menghitung berapa jumlah pajak terutangnya. Jadi untuk smutan pajak yang mungkin masih ragu-ragu, nah hitungannya ini benar atau tidak gitu ya Kak Yasinta. Jadi Mm-mm. bisa dicek dulu pakai kalkulator dan pajak.go.id Oh, tadi udah atau di di aplikasi e-Bupot PPH e-Bupotnya. Pasar Jadi udah 21-nya nggak ada gitu. alasan salah-salah potong lagi ya Kak ya, karena udah Mm-mm. dibantu dengan fitur Mm, kalkulator ini ya Kak ya. betul. Jadi makin mudah nih karena udah disediakan alat bantu hitung. Jadi mudah-mudahan kedepannya bisa meminimalisasi kesalahan semutan pajak saat menghitung PPh 21. Nah kalau tadi Kak Dian sudah menjelaskan cara menghitung pakai ternya, mungkin biar lebih mantap kita bisa pakai simulasi kasus yang lebih kompleks ya Kak ya. Jadi kayak semutan pajak ada bayangan nih lengkapnya Mm-mm. penghitungan PP 21-nya seperti apa? Iya, boleh banget ya, kayak Sinta. Kalau memang belum ada contoh kasus, Mhm. rasanya belum lengkap gitu Betul, ya. heeh, iya. Nah, misalkan contoh kasusnya ya, semutan pajak, misalkan ada pegawai tetap di suatu hotel bernama Tuan R. Mhm, Penghasilan bruto atau kotor yang diterima dalam bentuk gaji bulanan rutin itu nominalnya 10 juta. mhm. Oke, nah berarti itu karena dia Kotornya, hanya gaji itu udah penghasilan iya sudah brutonya, kotor. kotornya Yang berarti diterima. anggaplah penghasilan brutonya 10 juta ya Kak ya, Betul, oke. kemudian iuran pensiun yang dibayar sendiri ada 100.000. Nah, Mhm. status PTKP-nya Tuan R ini adalah menikah atau kawin dan belum ada tanggungan. Nah, Berarti K0 ya Kak ya, kawin betul. non tanggungan, iya. Nah, gimana penghitungan PPh 21-nya? Jadi, semutan pajak di sini kita lihat dulu statusnya PTKP-nya tadi K0, K0, heeh. berarti dia masuk kategorinya apa nih Kak Itu Yasinta? kategori A ya tadi Kak, betul ya? Betul, Mhm. masuknya kategori A gitu ya, semutan pajak semuanya. Mhm. Nah, kalau udah ketemu K0 kategori A, berarti kita lihatnya di tabel TER A ya Kak ya, Betul, tabel tabel TER A. TRA. Mhm. Nah, itu di tabel TRA dia masuk ke lapisan 9. Mhm. Eh, Nanti kat- untuk 10 juta itu dia masuk ke lapisan 9. mhm. Nah, tadi sempat nah, dan itu tarifnya bisa dicek Kak ya Sinta ya. Mhm. Tarifnya adalah Tarifnya 2%. 2%, oke. Nah, tadi sempat dijelaskan di awal cara hitungnya tinggal dikalikan saja. Berarti Mhm. pajak yang harus dipotong oleh pemberi kerja adalah 2% dikali 10 juta Dua atau ratus 200 ribu, ribu betul. oke. Nah, secara hitung seperti ini berlaku dari bulan Januari sampai dengan bulan November. Dengan asumsi Tuan R ini bekerja sampai akhir tahun misalkan kayak Sinta. Mhm. Atau berlaku sampai akhir masa pajak terakhir dengan asumsi Tuan R berhenti kerja di tengah-tengah tahun, di tengah tahun berjalan. Mhm. Nah, di contoh kasus ini anggaplah Tuan R ini bekerja sampai akhir tahun. Nah, penghasilan kotornya selalu sama ya, 10 juta gitu. Oke, berarti eh, di contoh kasus ini dia sampai akhir tahun lah kayak Iya, misalnya ya, betul. dan penghasilannya sama terus. Nah, kalau misalnya penghasilannya sama terus tuh, katakanlah tadi ya 10 juta Ya, brutonya, berarti pajaknya pun sama ya Kak, kan sama. PTKP-nya sama, Iya, tarifnya sama, betul, betul ya Kak betul, ya? betul Berarti Kak Yas. dari Januari sampai November 200 ribu pajaknya. Iya, betul sekali Kak Yas. Oke. Nah, kalau itu kan tadi cara untuk ngitung pajak bulanannya. Iya, Nah, kemudian pajak ininya gimana, Kak? iya, baik semutan pajak itu tadi untuk pajak bulanan dari Januari sampai November. Mm-mm. Kemudian berikutnya semutan pajak masih ada satu lagi untuk menghitung, yaitu satu step lagi menghitung pajak yang seharusnya terutang di masa pajak terakhir, dalam kasus ini bulan Desember gitu ya Kak Mm-mm, Yasinta mm-mm. ya. Berarti ini bisa dibilang tergantung kondisi ya Kak ya, kan kalau Betul. masa pajak terakhir itu nggak semua orang sama ya Kak. Iya, Kalau dia tiba-tiba berhenti kerja tengah tahun berarti itu adalah masa masa pajak pajak terakhirnya terakhirnya. ya, betul Oke. sekali. Berarti ini karena case-nya dia sampai akhir tahun kerja Desember berarti ya Desember masa ya. pajaknya. Oke. Nah, di kasus ini Tuan R bekerja sampai akhir tahun, artinya bulan Desember. Nah, maka di Desember tadi harus dilakukan penghitungan kembali Kak untuk Oh, menentukan pajak terutang di masa oke. Desembernya. Nah, cara ngitungnya gimana Kak? Sama nggak kayak TER tadi? Nah, ini untuk khusus masa terakhir ini beda Kak ya. Ini Oke. kembali ke Mm-mm. perhitungan lama. Jadi kita kalikan dulu tadi penghasilan bruto per bulannya itu Mm-mm. ada 10 juta. Mm-mm. Nah, 10 juta ini kita kalikan 12 karena kan kerjanya dari Januari sampai Desember. Oh, kali setahun itu ya. Oke. Berarti per tahunnya adalah dalam setahun itu dapatnya 120 juta. Ya. Kemudian barulah di sini kita hitung pengurangannya Kak Yasinta. Mm-mm. Nah, ini yang pertama tentu ada biaya jabatan sebesar 5% dari 120 juta gitu. Itu berarti 6 juta ya Kak ya? Iya, betul. Maksimalnya, dan itu jumlah maksimal ya Kak ya? Biaya Maksimal, jabatan betul. kan maksimalnya adalah 6 juta setahun ya. Iya, Terus betul. apa lagi Kak sebagai Kemudian
pengurangan. tadi ada iuran pensiun yang dia bayar sendiri sebesar Mm-mm. 100.000. Nah, 100.000 Iya. ini kita kalikan 12 juga, berarti 1.200.000 1.200.000. ya. Nah, total pengurangan penghasilan bruto yang terdiri dari biaya jabatan dan iuran pensiun tadi sebesar 7.200.000. Mm-mm. Nah, berarti penghasilan neto setahunnya adalah 120 juta dikurangi 7.200.000, yaitu 112.800.000. Nah, Iya. setelah itu baru kita kurangi lagi dengan penghasilan tidak kena pajak. Tadi PTKP-nya berapa ya, Kak? Kak nol, Ya, lima Kak puluh delapan nol. juta lima ratus ribu Ya, berarti baik. PTKP-nya. Setelah itu kita kurangi terlebih dahulu penghasilan neto dikurangi PTKP, diperolehlah penghasilan kena pajak. Mm-mm. Lalu kita hitung PPh pasal 21 setahunnya berapa. Nah, di sini barulah kita menggunakan tarif progresif lagi, Kak Yasinta, yang Mm-mm. sesuai pasal 17 Undang-Undang Pajak Penghasilan. Mm-mm. Nah, penghasilan kena pajak yang sebesar 54.300.000 dikalikan dengan tarif progresif. Untuk tarifnya ada dikenakan 5% Mm-mm. karena masuknya ke lapisan yang pertama, yaitu di range 0 sampai dengan 60 60. juta Oh, berarti gitu. berarti khusus untuk masa pajak terakhir ini aja yang kita cara ngitungnya masih mirip seperti yang lama ya Kak ya, menghitung Betul, pajak seperti yang lama. setahun ya Kak ya, masih Mm-mm. pakai tarif progresif. Betul, Kak Yasinta. Oke, dan ini cukup sekali aja Kak ya dihitung ketika masa pajak terakhir ya Kak ya. Betul. Oke, kita udah mulai paham sih Kak ini. Mm-mm. Jadi intinya tadi penghasilan kena pajaknya dikalikan 5%, Mm-mm. karena masuk range lapisan yang pertama ya Kak ya. Betul. Kalau dihitung itu berarti 2.715.000 Kak untuk pajak setahunnya. Ya, itulah jumlah PPh 21 yang seharusnya terutang atas Tuan R tadi, Kak Yasinta. Mm-mm. Karena sudah dipotong pajak per masa, sekarang kita tinggal hitung sisanya yang harus dilunasi untuk masa Desember Oh, gitu. nah maksudnya yang sudah dilunasi ini Mm-mm. artinya pajak yang sudah dipotong dari Januari sampai November itu ya Kak ya? Ya, betul sekali, Kak Yasinta. Tadi kan sudah dipotong dengan tarif TER, dihitung Mm-mm. dapat 200.000 per Per bulan bulannya kan. ya. Iya. Nah, kita asumsikan tadi penghasilan kotor Tuan R selama sama 10 juta per Mm-mm. bulan, maka pajaknya adalah 200.000 per bulan. Jadi Iya, 200.000 dikali 11, Januari betul. sampai November. Mm-mm. Berarti 2.200.000. Mm-mm. Maka yang harus dipotong di masa Desember adalah selisihnya, Kak Yasinta dan Semeton pajak. Selisih Hmm, dari pajak setahunnya tadi kita hitung 2.715.000 ya. dikurangi pajak yang sudah dipotong dari Januari sampai November sebesar 2.200.000. Nah, maka selisihnya adalah 515.000 seperti Oke, itu. jadi perusahaan itu memotong pajak di akhir masa yang di Desember ini bukan 200.000 lagi ya Kak ya, nggak sama yang Betul. sebelumnya ya, tapi Mm-mm. selisih atas kekurangan pajaknya gitu ya Kak ya. Iya. Oke, paham Kak. Jadi jauh lebih sederhana sih Kak karena kita menghitung ulang seluruh komponennya hanya di masa pajak terakhir dan yang di awal-awal kita cukup kali ter aja ya Kak Tadi ya. betul. Dan juga dengan adanya ini kan artinya kita tetap menghitung setahunnya Kembali. menghitung kembali ya. Sebenarnya tidak ada dampak penambahan beban pajak ya Kak ya. Ya betul. Jadi semeton pajak ini tidak usah takut dan khawatir ya. Oh, nanti dengan adanya TER beban pajak saya jadi bertambah. Tidak seperti itu, seperti itu. Sebenarnya hitungannya sama, emang Iya seharusnya setahun betul. terutangnya berapa gitu ya Kak ya. Mm-mm. Oh gitu, paham. Nah berarti ini kan case-nya kalau yang tadi kurang bayar nih Kak. Misalnya ada lebih bayar gimana Kak? Nah, kalau lebih bayar itu nanti bisa dikembalikan lewat pemberi kerja gitu, Kak Yasinta. Oke, Iya, berarti intinya heeh. tidak ada dampak penambahan beban pajak. Jadi hanya ini aja ya Kak ya, cara perhitungan aja yang beda untuk Betul. penyederhanaan ya Kak ya. Oke, nah kalau tadi Kak Dian sudah jelaskan itu untuk ter bulanan. Mm-mm. Kalau yang harian itu gimana Kak? Nah, baik. Tadi kita sudah bahas tentang kalau TER itu ada dua jenis Iya, dua ya, jenis. TER bulanan dan TER harian gitu. Nah, bulanan untuk penghasilan bruto yang dibayar secara bulanan yang tadi kita bahas pada contoh kasus. Mm-mm. Untuk harian ini, untuk TER harian ini adalah untuk penghasilan bruto yang diterima oleh pegawai tidak tetap. Tidak tetap ini maksudnya adalah pegawai yang hanya dibayar kalau dia bekerja. Mm-mm. Kadang bisa dibayar harian, mingguan, satuan, borongan, seperti itu. Kalau secara harian ya sudah beres, nanti kita langsung kalikan tarif. Tapi kalau dibayar mingguan, satuan, borongan ya itu baru nanti dikalikan tarif juga. Mm-mm. Nanti ada Oke. perhitungannya. Mm-mm. Um, Oke, untuk kalau misalnya ter tadi kan jenisnya ada Hmm, kategori ABC terus apa tadi 40-an ya Kak ya kalau nggak salah jenisnya ya 40-an lah. lainnya. Kalau misalnya untuk ter itu gimana Kak pembagian kategorinya? Untuk
TER harian ini ya, Kak Yasinta ya, Iya, bisa seharian. dibilang ini ada kategorinya juga. Oke. Jadi yang pertama adalah penghasilan bruto harian dengan range 0 sampai dengan 450.000, itu tarifnya masih 0%. Mm-mm. Dan yang kedua adalah penghasilan di atas 450.000 sampai dengan 2,5 juta, itu Mm-mm. TER Mm-mm. hariannya adalah 0,5%. Nah, Mm-mm. yang ketiga untuk penghasilan di atas 2,5 juta itu dikenakan tarif progresif. Jadi Hmm. itu saja kategori yang menggunakan TER harian, Kak Oh, Yasinta. berarti kalau THR ini berarti intinya 0 sampai 450.000 0%, Iya, di atas 450.000 sampai 2,5 juta 0,5%, sisanya tarif progresif gitu ya ya Kak ya. betul. Oke, jadi ini untuk perhitungan-perhitungan pakai THR-nya baik bulanan maupun hariannya itu sudah sangat jauh lebih sederhana sih Kak ya dibandingkan aturan yang lama. Nah, kalau untuk pelaporannya Kak, itu gimana? Apakah aplikasinya, kalau kemarin kan kita pakainya ISPT 21 ya Kak ya, upload Betul. CSV. Nah, kalau untuk yang sekarang nih Kak, kan tarifnya pun sendiri berubah. Nah, untuk aplikasi pelaporan SPT-nya bagaimana Kak? Nah, jadi di akhir Januari Mm-mm. kemarin ya Kak Mm-mm. Sintaya juga diterbitkan Per 2 2024 yang intinya mengatur terkait bukti potong, SPT 21 Mm-mm. dan saluran pelaporannya. Mm-mm. Jadi Semeton Pajak mulai masa Januari 2024 ini pelaporannya sudah tidak bisa menggunakan CSV atau e-filing lagi. Tidak Mm-mm. bisa create CSV dulu lalu diupload seperti itu. Tapi semua pelaporannya sudah dialihkan ke website DJP online melalui e-Bupot PPH 21. Terkait tadi dia tidak jadi satu dengan SPT unifikasi gitu Kak Mm-mm. Yasinta, tapi ada menu sendiri dalam sub menu lapor di DJP online. Mm-mm. Nanti boleh dicoba-coba dulu ya, dicek di akun DJP Oke, online-nya. kalau berarti tapi intinya sama-sama di DJP online ya Kak ya. Betul, ya. Oke. Nah kalau selain yang itu Kak, yang itu kan tadi dia masuknya berarti ke Ebupot. Nah untuk kalau yang kalkulator pajak tadi itu di website sendiri juga beda Iya, ya Kak ya. bisa dicek di websitenya, bisa dicek di www.pajak.go.id. Di situ juga bisa diklik menu kalkulator pajak. Oke. Nah, untuk e-Bupotnya itu ya Heeh. Semeton Pajak itu bisa dilihat di menu lapor. Heeh. Di menu lapor, kemudian sub menu pra pelaporan, nanti harusnya ada itu sebelah e-Bupot unifikasi. Oh kalau Itu misalnya ada. nggak ada, Nah, kalau misalkan belum ada, itu silakan buka di menu profil wajib pajak masing-masing, nanti diklik di aktivasi fitur. Nanti mungkin itu belum tercentang oh e-Bupot tinggal PPH diaktifasi 21 aja ya ya. Kak ya Nanti berarti oke. tinggal dicentang, setelah itu harusnya langsung muncul. Oke, berarti sekarang pembuatan bukti potong 21 sudah tidak pakai CSV ya. Nih Betul. mudah-mudahan Semeton Pajak sudah laporan pakai e-Bupot 21. Itu berarti mulai dari masa Januari 2024 ya, 24, ya mulai betul. sejak berlakunya tarif ya. Oke. Jadi nanti Semeton Pajak bisa silakan dicek dulu akun DJP online-nya masing-masing, nanti dicoba-coba dulu. Di sana juga ada panduan pengisian yang juga bisa di-download kayak Yasinta. Jadi Oke. bisa dibaca-baca di sana. Kalau Semeton Pajak sudah terbiasa dengan SPT unifikasi, unifikasi pajak penghasilan yang pasal 23 4 ayat 2, seharusnya tidak akan kesulitan dalam pengoperasian e-Bupot PPH pasal 21 Iya, ini. saya sempat lihat memang sih Kak dari tampilannya dari menu-menu itu sebenarnya Mirip lumayan mirip ya, sih Kak. Jadi kayak alur 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 pelaporannya penyampaian juga. alur penyiapan sampai pelaporannya tuh mirip. Karena kan harusnya wajib pajak badan sudah dari sebelum 2023 sudah pakai e-Bupot Iya betul, unifikasi. PPH. Harusnya sih mudah-mudahan ya penggunaan e-Bupot 21-nya ini tidak mengalami kendala karena tadi masih mirip-mirip. Tapi mungkin kalau kita mau bahas cara lapor pakai e-Bupot 21-nya, kita enaknya bahas di next ini kali ya Kak ya di episode Bisa lainnya Kak bisa. ya. Kalau sekarang nih nanti terlalu Panjang ya, panjang gitu. Jadi betul. dan juga biar Semeton Pajak bisa memahami dulu satu-satu. Jadi biar sekarang ngeresep dulu yang ternya PR-nya dulu gitu dulu. ya Kak ya. Oke, mungkin Kak Dian sebelum kita tutup nih podcastnya ada tambahan
mungkin? Baik Kak Yas, terima kasih ya Kak Yas. Jadi dengan ada TER-nya ini, Semeton Pajak, ini akan memudahkan Semeton Pajak terutama bagi pemotong pajak atau pemberi kerja. Dan bagi yang dipotong juga tidak ada berdampak pada penambahan beban pajak. Jadi pajak atas penghasilannya akan sama seperti ketentuan sebelumnya. Jadi jangan khawatir dengan adanya TER ini. Oh, nanti beban pajak saya jadi lebih tinggi. Tidak seperti itu Semeton Pajak. Ini hanya untuk mempermudah dan menyederhanakan penghitungannya saja. Jadi mempermudah dan menyederhanakan Bapak Ibu Semeton Pajak semuanya untuk melakukan pemotongan PPh pasal 21. Dan ada lagi satu tambahan nih Kak Yasinta, per Januari 2024 wajib pajak yang memiliki karyawan atau memberi penghasilan atau gaji kepada pegawai itu wajib melaporkan SPT masa PPh pasal 21 setiap bulan, paling lambat tanggal 20 bulan berikutnya, walaupun statusnya nihil atau tidak ada pajak yang dipotong. Kalau dulu kayak Sinta dan Semeton Pajak, SPT 21 nihil itu tidak wajib lapor. Iya. Kalau sekarang tetap lapor walaupun nihil, asalkan Oh, memiliki karyawan atau pegawai. ada Ada pembayaran pembayaran penghasilan gaji, ya. betul. Oh, berarti ini penting banget nih Kak untuk di notes ya, Semeton Pajak karena sekarang pelaporan nihil itu wajib lapor. Kalau sebelumnya kan hanya perlu lapor di masa Desember ya Kak Iya, ya. betul. Berarti sekarang kalau misalnya Semeton Pajak selaku pemberi kerja ada memberikan penghasilan kepada pegawai atau karyawannya, biarpun itu tidak kena pajaknya nihil, tetap laporan. Betul ya Kak ya? Betul. Paling lambat tanggal 20 bulan berikutnya. Oke, itu aja Kak Dian, sudah Ya, cukup sudah tambahnya? cukup Kak Oke, Yasinta. Semeton Pajak untuk edisi podcast bijak kali ini di episode 6 kita cukupkan dulu ya. Mudah-mudahan bisa menambah pengetahuan dan keterampilan perpajakan bagi Semeton Pajak semuanya. Saya ucapkan juga terima kasih banyak Kak Dian untuk penjelasannya yang sangat padat dan tuntas pada hari ini, sangat luar biasa. Dan juga kami mohon maaf atas segala kekurangan dalam tutur kata, dan kami ucapkan sampai jumpa di episode podcast bijak KPP Batara di episode berikutnya. Sekali lagi saya mengucapkan terima kasih kepada Semeton Pajak dan partisipasinya. Saya Yasinta dan Saya Dian. pamit undur diri. Kami tutup dengan para mesanti. Om Santi 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 Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.